Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil hakim fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul aliyyul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini berbicara tentang fitrah manusia, tentang jiwa dan dalam diri manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitratallahu allati fataran nas 'alaiha, yaitu agama Islam disebut sebagai agama fitrah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan fitrah itu, sesuai dengan fitrah itu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengubahnya. Itulah agama yang kuat atau agama yang mulia, akan tetapi sebagian orang atau kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Seringkali kita dalam kehidupan itu senantiasa berbicara tentang kebahagiaan. Kita dalam hidup ini, apa yang akan kita cari? Dan semua orang ketika ditanya apa yang akan Anda cari dalam kehidupan itu, maka mereka pasti akan mengatakan kebahagiaan, as-sa'adah, kebahagiaan. Tetapi, dan itu semua orang sejak manusia dilahirkan, dia kepengen hidup bahagia. Dan mereka juga berusaha untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Dia ingin hidup dengan nyaman, tenang, seluruh kebutuhannya terpenuhi, muraffah, yakni bahagia, sejahtera. Itulah setiap manusia dalam hidupnya, yang dicari adalah semacam itu. Kemudian mereka berusaha untuk mencari. Pertama, dia menginginkan hidup bahagia. Mereka membayangkan kehidupan bahagia adalah penuh kebahagiaan, penuh kesenangan. Kemudian mereka berusaha mencari kebahagiaan itu. Tetapi problem yang muncul adalah mereka tidak memahami tentang pokok pondasi kebahagiaan itu apa. Ibarat mereka mencari kebahagiaan, tetapi mereka tidak memahami tentang pondasi yang harus didapatkan untuk meraih kebahagiaan itu. Seakan-akan mereka hidup berusaha mencari sesuatu yang dia sendiri tidak paham. Dia mencari sesuatu yang tidak pernah dia mengerti. Akibatnya, tak jarang orang-orang kemudian dia seperti mencari sesuatu yang sia-sia, mencari sesuatu yang tidak pernah jelas, dan semua usahanya adalah sia-sia. Kenapa? Karena dia sendiri tidak memahami tentang makna kebahagiaan itu. Kalau orang memahami tentang kebahagiaan, dia akan mencari kebahagiaan itu dengan mudah. Seperti orang mencari sesuatu yang dia inginkan. Saya ingin mencari saudaraku yang hilang, atau sesuatu yang ingin dia temukan, tetapi dia sendiri tidak pernah tahu apa yang dia cari. Loh, saudaraku yang mana sih? Namanya siapa? Dia tidak tahu. Kemanapun Anda, bahkan bisa jadi Anda menemukan, kok akan anggap itu bukan sesuatu yang kau cari. Itulah contoh orang yang mencari kebahagiaan, tetapi mereka tidak memahami tentang kebahagiaan itu sendiri.
Ada beberapa pandangan termasuk para ahli filsafat, kemudian para ahli irfan, para ulama, terutama para ahli filsafat Yunani, mereka termasuk diantaranya Aristoteles dan lain sebagainya. Mereka menganggap bahwa kebahagiaan itu hanya terbatas pada kesempurnaan jiwa. Jiwa yang sempurna adalah jiwa yang bahagia. Kemudian mereka melihat bahwa pondasi kebahagiaan manusia itu sebenarnya adalah 4. Jadi menurut mereka, para ahli filsafat, kebahagiaan itu hanya terbatas pada kesempurnaan jiwa seseorang. Dan pondasi untuk meraih kebahagiaan itu ada 4 sifat. Kalau orang memiliki 4 sifat ini, maka berarti dia telah mendapatkan kebahagiaannya. Menurut mereka, pertama, mereka menganggap bahwa yang satu disebut al-hikmah. Al-hikmah itu artinya adalah ilmu, pengetahuan, sikap bijak. Orang bisa bersikap bijak itu dikarenakan didasarkan, semua tindakannya berdasarkan pada ilmu. Al-hikmah diantaranya adalah ilmu. Orang yang memiliki ilmu adalah orang yang bahagia. Yang kedua, asy-syaja'ah, keberanian. Ada orang berilmu tetapi dia tidak memiliki keberanian. Asy-syaja'ah artinya adalah keberanian dalam mengungkapkan, dalam mengambil sikap, dalam berbuat. Itulah disebut asy-syaja'ah. Kemudian yang ketiga adalah al-iffah, kemuliaan, menjaga diri, menjaga kehormatan. Itu semuanya disebut sebagai kebahagiaan. Yang keempat adalah sikap adil, al-adalah. Dia tidak merampas hak orang lain, tidak mendolimi orang lain, tetapi dia menjaga hak-haknya dan tidak pernah menyimpang. Dalam istilah adalah keadilan itu ada keadilan yang bersifat sosial, ada keadilan yang bersifat etika. Keadilan sosial bahwa Anda di tengah masyarakat tidak pernah menyakiti mereka, tidak pernah merampas hak mereka, tidak mendolimi mereka, tidak pernah berbuat apapun terhadap mereka. Artinya Anda tidak pernah menyakiti mereka, lingkunganmu aman, dan keberadaanmu di tengah mereka dianggap sebagai sosok yang tidak pernah berbuat kesalahan terhadap orang lain. Ini secara keadilan sosial. Tetapi ada keadilan yang bersifat akhlaki atau etika, yaitu bisa jadi kita tidak berbuat dolim pada orang lain, bisa jadi kita tidak merampas orang lain, haknya orang lain, bisa jadi kita tidak menyakiti orang lain, mengganggu orang lain, tetapi hatimu belum tentu, hatimu selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatimu ingin menguasai yang lainnya, hatimu ingin berbuat maksiat kepada Allah. Secara etika Anda belum disebut sebagai orang yang berakhlak. Memang benar Anda tidak melanggar aturannya Allah, Anda di tengah-tengah umat dianggap sebagai orang yang bijak, tidak merampas, tidak menyakiti, dan lain sebagainya. Tetapi ibadahmu kepada Allah, hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti apa? Itulah yang dinamakan dengan etika, keadilan yang bersifat keetika. Kalau dalam sholat itu seorang imam salah satu syaratnya harus jadi orang yang adil. Adil dalam pengertian seorang imam harus adil itu imam sholat maupun imam lainnya itu 2 makna, yaitu adil yang secara sosial dan adil secara etika. Jiwanya bersih, akhlaknya bersih, pribadinya tidak pernah merendahkan orang lain atau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kemudian disebut sebagai orang yang adil. Seringkali teman-teman Syiah itu kalau suruh ngimami mereka males. Alasannya saya bukan orang yang adil. Sehingga semua rata-rata sholatnya sendiri. Atau ada yang ngimami tapi orang lain merasa yang imam jadi imam tidak adil. Bayangkan tiba-tiba kita menjadi penghakim orang lain yang kita sendiri tidak tahu persis seperti apa orang yang jadi imam itu. Nah, ini namanya keadilan yang bersifat
etika, keadilan yang bersifat akhlaki, dan itu ada hubungannya dengan kejiwaan kita, ruh kita, saudara sekalian. Nah, bagi orang yang memiliki 4 pandangan tersebut, bahwa kebahagiaan itu adalah terdapat pada 4 sifat, yaitu hikmah, asyaja'ah, wal iffah, wal adalah. Kalau orang mendapatkan 4 tersebut, meraih 4 itu, maka dia adalah orang yang bahagia. Sekalipun tubuhnya sakit, tidak penting kata dia. Orangnya sakit, tubuhnya sakit, sepanjang ruhnya tidak sakit, maka dia berarti orang yang bahagia. Sepanjang tubuhnya itu dia sakit, tetapi ruhnya tidak sakit sehingga membuat dia hidup tenang, maka itu berarti orang yang bahagia. Tetapi saudara, kita tahu bahwa manusia itu sebenarnya tidak hanya terdiri dari satu unsur. Manusia itu terdiri dari 2 unsur, ruhi wal badan. Ruhi wal badan, ruh dan tubuh. Ketika hanya dipenuhi oleh salah satu saja, maka dia tidak pernah menemukan kebahagiaan. Ruh membutuhkan kebahagiaan, membutuhkan makanan, membutuhkan sesuatu yang diperlukan oleh ruh. Ruh salah satu di antaranya dibutuhkan adalah tentang al-hikmah, syaja'ah. Ini semua adalah ruh. Tetapi badan, apa yang dibutuhkan? Kesejahteraan, makanan, pakaian, tempat tinggal, sehingga dia bisa memenuhi seluruh kebutuhannya. Oleh karena itu coba kita lihat dalam Al-Quranul Karim ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang suci. Agama menjadi pondasi utama untuk meraih kebahagiaan. Satu sisi, ketika kita hanya memenuhi dari sisi badani saja, mengumpulkan harta kekayaan, punya banyak uang, punya rekening banyak, punya macam-macam dan lain sebagainya. Bahagiakah mereka? Realitas banyak orang yang hidup dengan penuh bergelimang kekayaan, mereka sama sekali tidak menemukan kebahagiaan itu. Bahkan mereka merasa terancam hidupnya. Ketika dia punya harta yang banyak, kemana-mana dia merasa tidak aman, karena takut dirampok dan lain sebagainya. Mobil mewah takut nanti dicuri orang, dan seterusnya. Justru kekayaan yang jumlah besar membuat ancaman bagi pemiliknya, sehingga dia tidak pernah bahagia. Bahkan bisa jadi nanti akan merasa takut dikhianati orang, sehingga tiap malam dia tidak pernah tidur nyenyak, karena berpikir kekayaannya di mana-mana, jumlahnya luar biasa, terus berkhayal bagaimana memanfaatkan kekayaan itu. Tidak pernah menemukan sebuah kebahagiaan. Tetapi orang yang hanya berpikir tentang agama saja, itu juga tidak pernah bahagia, karena ada kekurangan dalam dirinya. Ada sebuah kekurangan. Orang misalnya zikir di masjid saja, beribadah, sujud di hadapan Allah, membaca Al-Quran saja, tanpa peduli tentang kebutuhan hidup dadanya, tanpa mempedulikan kehidupan duniawinya, mereka tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Dan itu orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hanya tinggal di masjid, meninggalkan semua tanggung jawabnya sebagai seorang manusia yang berkeluarga dan lain sebagainya, itu adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa? Kedua-duanya harus imbang. Oleh karena itu kita temukan dalam banyak riwayat bahwa kebahagiaan itu harus diraih. 1, iman dan akhlak itu jelas. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membersihkan hatinya bersih dari perbuatan dosa dan lain sebagainya, sehingga dia mendapatkan sebuah kemuliaan. Itu yang disebut dengan membangun kebahagiaan manusia. Dalam banyak riwayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam banyak riwayat Rasulullah banyak itu berbicara. Dalam Al-Quran juga demikian. Salah satu di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Kenapa rugi? Kenapa manusia itu rugi? Dikarenakan ini tadi, hanya mengejar dari satu sisi saja, duniawi atau ukhrawi.
tanpa dua-duanya. Coba kita lihat dari sejarah para nabi. Satu sisi hanya ketika Allah Ta'ala mengatakan innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, yang tidak rugi itu hanya orang yang beriman. Jadi tetap agama. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, orang yang membersihkan jiwanya. Tapi apakah itu cukup? Tidak cukup. Dalam banyak riwayat kita diperintahkan untuk bekerja, kita diperintahkan al-qad li'iyalihi, orang yang kal mujahid fi sabilillah, orang yang bekerja untuk mencari kehidupan, membantu keluarganya, bekerja untuk keluarganya, itu dianggap sebagai orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu sisi agama menjadi penting, tetapi sisi lain agama tidak berarti menganjurkan meninggalkan tanggung jawab kita sebagai manusia yang punya tanggung jawab menghidupi keluarga, menghidupi kehidupan duniawi dan lain sebagainya. Intinya ada dua kebahagiaan, kebahagiaan yang hakiki dan kebahagiaan yang bersifat relatif. Kebahagiaan yang bersifat relatif, misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min sa'adatil mar'i az-zaujatu salihah. Salah satu di antaranya orang yang mendapatkan kebahagiaan itu adalah orang yang memiliki istri yang saleh. Tetapi apakah istri yang saleh ini merupakan kebahagiaan yang hakiki atau yang bersifat relatif, nisbiyan dan muwakkat, sifatnya hanya sementara saja. Di dunia iya, tetapi belum tentu di akhirat. Karena kebahagiaan itu adalah yang harus diraih dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Jangan hanya kita merasa bahagia di dunia dan di akhirat kita menjadi orang yang paling merugi. Dua-duanya harus kita lakukan. Dengan demikian maka kita perlu menjadi orang yang satu sisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu membersihkan hati kita, belajar tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua akan membawa kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi pada saat yang sama, agama tidak menciptakan orang menjadi pemalas. Karena dia merasa saya adalah beragama, saya adalah seorang ustadz, saya adalah seorang tasawuf, maka tugasku hanya zikir saja, tidak perlu bekerja. Tetapi kemudian mengharap orang lain, ingin mendapatkan dari orang lain. Ini namanya apa? Bahasa Indonesia, bahasa Jawanya apa? Melet. Melet. Penampilanmu, dia bilang saya tidak butuh orang. Tetapi kalau kau ceritamu itu mengharap, kau mengindikasikan bahwa engkau mengharap sesuatu dari orang. Ada orang yang tidak mau meminta, tetapi ketika duduk bersama Anda, dia akan mengeluhkan semua problemnya. Terus ini untuk mencari simpatisan pada orang, untuk mendatangkan rasa iba dari orang, yang kemudian orang itu menafsirkan ini untung orang minta bantuan ini. Itu sering terjadi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak perlu harus mengeluhkan problem kita kepada orang lain. Kita tidak perlu, karena dengan mengeluhkan problem itu orang belum tentu akan menghadapi kita, menanggapi kita dengan cara positif. Serahkan kepada Allah dengan usaha yang apa yang bisa kau lakukan, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sesuatu. Jangan pernah mengeluh. Dia bilang saya tidak butuh sama orang, saya mandiri. Tetapi nanti ceritanya macam-macam terus akhir-akhirnya butuh dibantu. Itu pengemis modern, ya, pengemis modern. Sudah tidak pakai proposal lagi, tapi dengan alasan agama dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, bahwa kebahagiaan itu hanya bisa didapat karena spiritualitas kita, dan juga kita bisa memenuhi kebutuhan duniawi kita meski tidak harus menjadi orang yang kaya. Orang yang bahagia adalah ketika Anda bukan punya uang banyak, bukan, tetapi ketika Anda mampu membangun masjid. Orang yang bahagia adalah
bukan orang yang punya mobil banyak, tetapi Anda bisa mewakafkan salah satu dari mobil itu, dan seterusnya dan seterusnya. Amalmu membantu orang lain, Anda akan mendapatkan merasa sebuah ketenangan dalam jiwamu dan kebahagiaanmu akan tercapai. Sungguh kalian dan kita semua, kalau sekiranya tiap hari kita ini bekerja terus-menerus, tetapi hanya untuk perut kita saja, apa manfaatnya hidup ini? Tiap hari, siang malam, terus kita hidup bekerja untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi hanya untuk perut kita. Maka hidup ini tidak ada nilainya sama sekali. Atau misalnya saya akan mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin untuk kebahagiaan anak-anak. Itu cara yang positif. Tetapi ingat kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, harta yang kau kumpulkan akan kau tinggal. Jika itu yang kau tinggali itu adalah walinya Allah subhanahu wa ta'ala, anak-anak kita itu adalah walinya Allah, maka Allah tidak akan pernah melupakan walinya. Kalau yang kita biayai, yang kita sisakan, yang kita wariskan kekayaan untuk anak kita, ternyata dia musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa kita harus menghidupi musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala? Makanya matilah engkau ketika engkau tidak memiliki banyak hisab karena harta yang kalian miliki. Kita tahu bahwa apapun kebesaran kekayaan yang kita miliki, itu pasti akan kita tinggalkan dan tidak akan pernah kita bawa apapun. Yang kita bawa adalah yang kita gunakan untuk masjid, yang kita gunakan untuk mengamal, yang kita gunakan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Itulah yang kemudian akan kita bawa di akhirat nanti. Sementara yang kau kumpulkan macam-macam dengan jumlah yang besar, itu akan kalian tinggalkan. Tapi aku bersyukur kepada Allah bahwa semua anggota majelis ini semuanya tidak memiliki apa-apa. Begitu meninggal, yaitu warisannya yang dipakai itu. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu